selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adri Odivers. Saya lahir tanggal 16 Desember 2002. Saya dari Jambi. Kenalin, nama aku Zafira Amanda, bisa dipanggil Vira, asal Provinsi Bangka Belitung. Perkenalkan, nama aku Atia Putri Dayat, biasa dipanggil Atia, asal dari Jakarta. Perkenalin, nama aku Dimas Adi Prabowo, bisa dipanggil Alif. Aku dari Pati, Jawa Tengah. Halo, kenalin, nama aku Ahmad Jani, bisa dipanggil Janu, asal dari Pati. Sebelumnya itu waktu masa SNMPTN, SBMPTN itu jurusannya sudah informatika terus. Jadi kayak nggak tahu juga lah kayak mana gambarannya. Tahunya itu setelah waktu kedua-duanya tuh nggak keterima SNMPTN, SBMPTN-nya. Saya lihat-lihat website informatikanya, saya lihat website HIMIF-nya, itu sudah mulai nampak sih apa aja yang dipelajari, apa aja yang akan dibahas, dan nggak kaget juga waktu sudah mulai kuliahnya. Ekspektasinya sih biasa aja, karena udah tahu kalau informatika tuh pasti susah, nggak semudah yang kita bayangin. Kalau dilihat-lihat gitu kayak kalau lagi search gitu kan kayak keren gitu kan informatika gitu. Terus pas udah dicobain agak sulit gitu. Waktu ngelihat informatika itu kayak kesannya kayak, wah kita bakal jadi programmer, kayak kita setiap hari ngoding, kita setiap hari bikin aplikasi, bikin software, bikin game dan lain-lain gitu. Itu kesan kayak pandangan aku soal informatika gitu. Untuk ekspektasi aku sebelum kuliah di informatika sih ya jelas banyak programmingnya, banyak codingnya, terus juga mungkin juga belajar soal tentang apa yang berhubungan dengan informatika, dengan komputer gitu kan, dasar-dasar komputer, terus sistem komputer, tentang software juga. Yang pastinya asik ya, ketemu dengan ilmu baru pastinya. Teman-teman angkatan juga open, suka berdiskusi, pembelajarannya ya dibawa enjoy. Cuma gara-gara mungkin kurang kenanya tuh gara-gara online ini ya, jadinya tidak terasa hidup kelasnya gitu. Tapi biarpun online gini masih bisa diikuti, masih tetap berjalan maksudnya. Asik, terus banyak ketemu kawan-kawannya juga yang banyak yang sefrekuensi gitu, terus dosennya juga nggak terlalu yang serem-serem banget. Menyenangkan, lumayan seru sih, lumayan seru ngodingnya, lumayan seru, tapi kadang juga bikin capek gitu. Selama semester ini masih belum dapat kesan yang benar-benar wah gitu ya, mungkin karena masih online dan masih belum bisa ketemu teman-teman langsung, jadi mungkin vibes-nya belum kerasa ya Kak ya. Cuman ya antara bisa ngikutin sama agak keteteran ya. Jadi rasanya kuliah di informatika sih seru sih, karena ya bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih jago dari aku juga gitu kan, yang bisa sharing ilmu, juga bisa belajar hal yang baru juga, dapat pengalaman dapat apa ya, seru lah pokoknya. Testimoni saya sendiri belum ya, saya belum bekerja ya di dunia IT, saya baru memulai aja mungkin. Tapi kalau misalnya melihat lapangan kerjanya, melihat ya peluang kerjanya gitu, peluang usahanya sangat luas, apalagi di era digital ini sudah semuanya serba digital pastinya, mulai dari web development,
membangun aplikasi juga. Nah itu kan juga kayak data-data besar, big data gitu kan perlu ilmu IT ya, informatika itu. Menurut aku worth it karena prospek kerja teknik informatika tuh menjanjikan sama luas, dan juga zaman sekarang yang pastinya orang untuk kehidupan sehari-hari bakal memerlukan media sosial. Worth it. Sebenarnya kan informatika kan kayak luas gitu kan ya. Nah terus setelah masuk informatika kayak jadi banyak hal-hal yang lebih luas lagi gitu. Kalau menurut aku sih worth it banget ya. Itu juga alasan kenapa aku masuk informatika ya, karena memang ada banyak peluang di sana gitu. Dan aku ngelihat orang-orang IT itu punya kreativitas yang sangat tinggi, jadi benar-benar worth it sih. Ya kalau menurut aku sih worth it ya, karena emang dari dulu pengen kuliah di informatika dan juga kedepannya juga berharap ingin bekerja di yang berhubungan dengan bidang informatika gitu. Jadi ya menurut aku worth it sih. Itu sih menurut saya logika informatika, logis. Itu awal-awalnya waktu di sebelum UTS itu masih bisa saya ikuti, kayak formula gitu masih bisa saya lihat aturannya, tapi setelah UTS ini agak sulit lah, tapi masih bisa saya ikuti juga. Ya Daspro, orang nggak terlalu bisa ngoding gitu. Daspro beberapa, tapi logik pas setelah UTS itu sulit. Atau kuliah mungkin dasar sistem ya, dasar itu yang susah. Susah karena mungkin kayak gak bisa ngikutin sepenuhnya, jadi kayak kedepannya tuh bingung gitu. Paling sulit sih mungkin logika informatika ya karena menurut aku ya emang gak begitu paham soal apa sih ini bahasa apa gitu kan, karena Java gak jelas banget gitu kan, ini kayak belum pernah kayak ketemu sama hal-hal yang sebelumnya kebanyakan kayak simbol-simbol gitu kan, jadi kayak pusing, terus juga negasinya gitu. Diskrit mudah dimengerti gitu saja, sama kayak matematika memang, tapi tidak terlalu jauh dengan permasalahan hidup sehari-hari, jadi bisa dipahami dengan mudah juga. Struktur diskrit karena dosennya juga karena pelajarannya lumayan di antara yang lain. Struktur diskrit, ini materinya masih masuk. Ya itu sih antara logis sama struktur diskrit gitu ya. Untuk yang paling mudah mungkin karena aku suka pemrograman, jadi dasar pemrograman, karena kan juga belajar soal Python dari dulu kan emang udah suka pemrograman, jadinya menurut aku yang paling mudah sih dasar pemrograman. Data analis, web development, kalau enggak jadi yang aplikasi builder aja lah, aplikasi pengembangan aplikasi gitu aja. IT support gitu, kayak apa sih, bantu teknisi di perusahaan, kan juga kerjanya ntar fleksibel gitu. Masih nyari-nyari sih, tapi kelihatannya apa AI itu kan kayak keren gitu ya, tapi masih nggak tahu, kayak kelihatannya susah. Tuh pertama kali aku ngelihat IT ya kan, akhirnya aku mau jadi programmer nih gitu di bidang IT, kayak bikin program, bikin software, bikin aplikasi kayak gitu kan. Cuman ya mungkin dalam bayanganku untuk sekarang masih kayak gitu ya Kak. Untuk kedepannya aku pengen jadi seorang programmer ya, harapannya di perusahaan besar lah ya, itu aja. Pastinya semoga lah lebih berkembang ya, lebih bagus lagi ke depannya, itu udah pasti. Harapannya semoga informatika Undip ntar mencetak lulusan-lulusan terbaik, terus berprestasi sama unggul di bidang IT. Semoga informatika menghasilkan lulusan yang unggul, yang
yang hebat. Untuk keluarga informatika itu solidnya makin tinggi, terus bisa menghasilkan orang-orang yang benar-benar berkreatif, berinovasi tinggi gitu. Biar kayak informatika audit itu dipandang sama orang gitu kayak sebagai keluarga yang hebat kayak gitu. Tetap jadi informatika audit yang keren, berprestasi, berinovasi tinggi, dan karena kita keluarga juga harus punya rasa solidaritas yang sangat tinggi, itu saling bantu temennya, ya kedepannya makin dipandang orang lah, lebih bagus lagi gitu. Harapan aku untuk jurusan informatika semoga bisa bersaing dengan PTN lainnya di Indonesia, semoga bisa tambah maju, tambah bagus, semoga dapat akreditasi yang lebih baik juga. Untuk saya pribadi, semoga sih tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama di semester 1 ini, mengimprove diri sendiri. Semoga sih lulus tepat waktu ya, tidak maksudnya ya tepat waktu lah. Pengen jadi orang yang sukses, terus berguna bagi orang sekitar sama diri sendiri, sama ngebanggain orang tua. Semoga bisa hidup lebih teratur, lebih giat lagi belajarnya, terus bisa membanggakan orang tua. Buat diri aku sendiri, ya mungkin aku sadar apa yang aku masih kurang, dan ya semoga dengan kesadaran yang aku miliki aku bisa sedikit demi sedikit berubah apa yang kurang dari aku, misal dari mungkin tanggung jawab, terus disiplin, kejujuran, terus juga mungkin yang masih aku kurang itu cara aku membagi waktu, terus gimana aku bersosialisasi dengan teman, memilih pergaulan yang benar, dan menghemat uang dan juga waktu. Itu mungkin masih banyak yang kurang dari aku, cuman ya aku masih berusaha jadi yang terbaik. Harapanku pada diri sendiri semoga keinginanku tercapai, mimpi-mimpiku juga tercapai semuanya, semoga tambah rajin, tambah jadi orang yang baik gitu kan. Semoga juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Tetap semangat. Kalau misalnya ada sebuah hati muncul unek-unek gitu lagi, mungkin ada yang merasa tiba-tiba satu semester ini jangan putus asa, langsung dilihat lagi. Kalau misalnya jalan yang terbaik ada yang di sebelah kanan, ambil saja kan. Jangan pula kita langsung terikat oleh satu tujuan. Untuk angkatan 21 karena mungkin masih online, terus kita belum saling kenal masing-masing, semoga bukan jadi halangan buat kita, terus juga makin solid sama saling bantu sampai ketemu di Semarang. Semoga angkatan 2021 bisa semakin solid, terus saling bantu-bantu. Buat teman-teman yang mungkin nonton ya, tetap jadi diri kalian yang baik, penuh solidaritas, dan tetap semangat buat jalanin hari-hari kalian. Itu aja. Untuk angkatan 21 semoga tambah sukses, tambah kompak, dan pasti semangat terus kuliahnya gitu.